penghormatan. Nah, lalu ini contohnya ya. Sebab aku ini Tuhan, itulah namaku. Tentu ini bingung ya kok Tuhan nama ya. Tapi lihat dengan huruf besar semua. Itu artinya ini adalah sebuah penghormatan. King James menulisnya dengan LORD semua. Ya, karena Lord merupakan pengganti dari nama Yahweh. Buat King James ini seperti itu ya. Nah ini contohnya, I am the Lord, that is my name. Ya, nah ya saudara. Tetapi ada hal yang perlu kita cermati bahwa TBLAI maupun King James dan banyak versi Alkitab lainnya tidak pernah menulis Yesus atau Jesus atau Yesua itu dengan huruf besar semua. Mereka paling-paling menggunakan huruf besar di depan saja, karena mereka menggunakan huruf besarnya hanya di depan saja, berarti beda dengan ILT. ILT itu menggunakannya semuanya huruf besar, tadi dikatakan di awal ya. Dengan huruf besar semua, ini mengindikasikan bahwa orang lebih menghormati nama Yahweh daripada nama Yesus atau Jesus atau Yahshua. Nah, kalau kita menggunakannya hanya di depan saja, tentu kita menganggap bahwa yang ini yang ditulis huruf besar semua ini lebih mulia daripada yang ini. Padahal, saudara-saudaraku ya. Oke, inilah contohnya ya. Yaitu dua orang yang tahu betapa nyawanya ketika nama Tuhan kita Yesus pasti di depannya saja huruf besar, beda dengan King James juga begitu, hanya depannya saja J ya, berbeda dengan ILT menuliskan nama Yahshua dengan huruf besar semua. Hal itu karena Yalensa menghargai Yahshua itu setara dengan Yahweh. Yahshua adalah Yahweh juga, karena Yah ini adalah Yahweh. Tapi Sua ini Yahweh yang sedang menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan. Sua itu artinya keselamatan atau menyelamatkan. Nah, jadi kami menggunakan ya begini ILT, yaitu orang-orang yang telah menyerahkan jiwanya demi nama Tuhan kita Yahshua Mesias. Ya, jadi Yahshua-nya itu dengan huruf besar semua gitu. Nah, inilah perbedaan antara ILT dengan kaum saksi Yehova. Kaum saksi Yehova pasti setuju kalau Yesua itu hanya ciptaan saja. Memang dia pengantara, tapi dia cuma ciptaan. Jadi kalau dikasih huruf besar, ya huruf besar di depannya saja, sama seperti nama Pak Yahya. Kalau ada di bank, kalau nulisnya pakai huruf tulis, cuma depannya saja yang besar, gitu. Tapi kalau memang di situ pakai huruf kapital semua, ya semuanya besar, gitu ya. Jelas, Bapak Ibu. Nah, kalau di Alkitab yang ditulis besar semua itu hanya merujuk pada nama Yahweh. Tapi kalau yang depannya saja itu ada nabi, itu adalah Yesus termasuk. Nah, artinya kita sedang menyamakan Yesus itu dengan ciptaan yang lain. Padahal ILT sedang meninggikan Yesus tidak sama dengan ciptaan yang lain. Yesus adalah Yahshua. Yahshua itu Yahweh Sua, Yahweh yang menyelamatkan. Ada Yahweh Bapa, ada Yahweh Putra. Siapa nama anaknya katanya tadi? Siapa nama sang putra? Ada Yahweh Putra. Dan ada Yahweh Roh Kudus. Nah, jadi Yahweh Putra ini dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia adalah Tuhan. Jelas? Dia adalah Yahweh sendiri gitu saudara. Nah, ini bedanya kita dengan saksi Yehova. Jadi saudara jangan sampai ya kita salah mengartikan. Oke. Nah, kalau saudara belum punya ILT, saudara juga bisa unduh di aplikasi ini. Anak saudara mungkin bisa membantu kalau saudara tidak mengerti soal mengunduh gitu ya. Saya sediakan. Nah, ada aplikasi semacam ini saudara di HP saudara. Saudara unduh saja di Play Store, maka saudara akan dapatkan Alkitab semacam ini. Nanti ketika ini diklik akan keluar semacam ini saudara. Yang biasanya keluar lebih dulu karena ini kitab suci yang lebih dulu dikenal dalam bahasa Indonesia adalah TB. Ya, tapi di sebelah TB itu ada garis, ada panah ke bawah. Klik panah ke bawahnya, maka akan muncul begini nih, begini. Ada banyak yang mungkin saudara sudah unduh di Alkitab itu ya, tapi ada kata-kata versi lainnya. Kalau di sini belum ada ILT, saudara klik versi lainnya. Ketika klik versi lainnya, maka saudara akan dapatkan banyak versi. Pilih Indonesia Literal Translation. Kalau bisa yang nomor 3, kalau mau dua-duanya silakan. Ini tinggal diklik saja, maka nanti akan ada centang di sini dan ya
Setelah diklik maka akan keluar Indonesian Literal Translation di sini. Nah, ketika saudara mau mengambil Indonesian Literal Translation, pindahkan dari terjemahan baru ke sini. Titik ininya nih, klikannya, klik di sini, maka saudara akan dapatkan ayat yang saudara mau. Tinggal saudara cari aja Kejadian pasal berapa, atau Yohanes pasal berapa, Markus pasal berapa, saudara tinggal cari. Ada cara mencarinya ya. Di sini diklik nanti akan turun Kejadian terus sampai Wahyu. Saudara ambil misalnya Markus pasal 12 ayat 1 gitu, ada nanti pasalnya, ayatnya, dan saudara akan dapatkan dalam versi ILT 3. Jelas ya? Dan bisa unduh. Kalau enggak, kalau mahal, Pak beli mahal, kami bawa dengan harga berapa? 110.000 sesuai harga cetaknya sekian gitu ya. Harga cetaknya itu lebih dari itu sebetulnya. Jadi saudara-saudara kalau mau beli sekarang juga ada, tapi kan kita pakai unduh aja, nggak apa-apa, gratis kalau unduh ya. Oke? Nah, baik, itu mengenai oke. Nah, sekarang saudaraku, tadi kan judulnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam doa ini? Oke, mohon maaf dulu, disclaimer dulu. Saya ini penyeminar ke banyak tempat, ke STT, jadi saya harus pakai kata Yesus, saya harus pakai kata Yesua ya. Jadi ibu bapak jangan sampai bingung, kok Pak Yahya enggak konsisten ya. Ini jembatan, saudara. Kalau kepada STT yang belum mengenal kebenaran ini, saya pakai kata Yesua atau Yesua terus menerus, mereka nanti bingung. Tapi dengan Yesus mereka, ini Pak Pendeta ini ternyata bukan pendeta yang menghilangkan Yesus gitu ya. Itu salah satu jembatan saja, saudara. Tapi kami percaya bahwa Yesua itu benar, Yesua juga benar. Nanti ada beberapa bukti ya. Oke, nah, jadi begini, saudaraku. Siapa nama Bapa? Siapa nama Bapa? Dalam Perjanjian Lama, Yesaya 63 ayat 16 dikatakan dalam ILT, ya, sebab Engkaulah Bapa kami. Nah, ini sedang merujuk kepada Yahweh nih. Engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi bagi kita, Bapa adalah Yahweh, oke? Bandingkan dengan American Standard Version. American Standard Version menyebutkan hal yang sama, tapi dengan sebutan Jehovah. Nah, for thou art our father, ya, engkaulah Bapa kami. Thou Abraham knoweth us not, and Israel did not acknowledge us. Thou, O Jehovah, art our father. Jadi bagi penerjemah American Standard Version, mereka mentransliterasi kata Yahweh itu dengan Jehovah, ya. Ini bukan dari saksi Yehova loh, saudara. Kalau saksi Yehova ini namanya terjemahan dunia baru, TDB, terjemahan dunia baru. Ya, ini ASV, ini versi Alkitab yang dipakai di Amerika, American Standard Version, ya. Oke. Nah, kalau World English Bible ini malah lebih jelas lagi pakai kata Yahweh, dia pakai transliterasi Yahweh. Ini WEB ya, WEB. For you are our father, though Abraham does not know us and Israel does not acknowledge us, you Yahweh are our father, our redeemer from everlasting is your name. Jadi pakai kata Yahweh. World English Bible ya. Lalu ini versi baru lagi. Ini versi yang dipakai oleh orang-orang Katolik juga mereka pakai. New Jerusalem Bible. New Jerusalem Bible. New Jerusalem Bible juga pakai kata Yahweh. After all, you are our father. If Abraham will not own us, if Israel will not acknowledge us, you Yahweh are our father. Jadi lihat, Bapak kita adalah Yahweh. Jelas sekali ya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus ngajarin Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, berarti itu sedang mengucu kepada Yahweh. Oke. Bandingkan satu ayat lagi dah dalam Yesaya 64 ayat 8. Ya. Namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Sama juga nih Pak kelihatannya. Iya, sama. Thou art our father. Jadi dicepatkan saja. Yahweh, you are our father. NJB-nya Yahweh, you are our father. Oke, jelas ya? Dari dua ayat ini ya Bapak kita adalah Yahweh ya. Oke. Nah, Yesus sudah memberitahukan nama Bapa itu kepada para muridnya. Pak, nggak ada Pak dalam Alkitab kita. Nama Yahweh itu nggak ada.
Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu memberitahu kepada para muridnya. Apa benar Pak? Tapi kok nggak ada? Nggak adanya karena orang-orang berpikir, para ahli berpikir bahwa semua perjanjian baru itu ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Dan mereka punya persepsi bahwa bahasa percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya, Tuhan Yesus dengan muridnya, Tuhan Yesus dengan muridnya adalah bahasa Yunani. Padahal bukan. Ada bukti-bukti, ada tulisan dari bapak-bapak gereja bahwa Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya paling tidak Injil Matius, saudaraku, jelas sekali itu ya. Oke, jadi kita baca dulu ayat ini. Apakah benar Yesus sudah memberitahukan nama Bapa kepada para muridnya? Coba kita baca sama-sama dalam ILT. Nanti saudara boleh baca juga dalam LAI. Pasti mirip-mirip seperti ini. Ya, kita baca. 2, 3. Ya Bapa yang benar, dunia bahkan tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka mengetahui bahwa Engkau telah mengutus Aku. Belum Pak, belum ada. Ayat 26. Sama-sama. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya Engkau telah mengasihiku dapat berada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Tujuan dari Tuhan Yesus memberitahu nama Yahweh kepada umatnya adalah supaya kasih yang dengannya, ya, kasih yang oleh kasih itu, ya, Aba itu mengasihi Yesus, itu juga bisa ada di dalam hati para murid. Sebab nama Yahweh itu benar-benar punya makna hidup, dan hidup ini adalah hidup yang penuh kasih, sehingga dia layak sebagai Tuhan Maha Kasih. Saudaraku, siapa yang layak? Tuhan mana yang layak disebut Maha Kasih? Hanya satu, Yahweh. Sebab dalam Alkitab kita dikatakan ada Yahweh Ha'af, Yahweh Bapa, ada Yahweh Ha'ben, Yahweh Putra. Kecuali kepercayaan Yahudi, ya, mereka nggak percaya pada Yahweh Ha'ben. Padahal dalam kitab Mazmur ada dituliskan. Kitab Mazmur ada tuliskan tentang Sang Putra. Tadi kitab Amsal mengatakan siapa namanya, siapa nama putranya. Dan kitab Mazmur ada dituliskan. Jangan sampai kita tidak menghormati Sang Putra. Gitu. Jadi kepercayaan Yahudi memang tidak percaya pada Yahweh Ha'ben. Dia hanya percaya Yahweh saja. Orang Kristen percaya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu orang Kristen. Kecuali orang Kristen yang udah jadi Yahudi, ya. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini, itu namanya adalah Yahweh. Itu nama korporatnya. Kita panggil Yahweh, berarti kita sedang memanggil Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketika kita berdoa, ya Aba Yahweh, kita sedang berdoa kepada Bapa. Ya. Kalau kita berdoa begini, ya Yahweh Hak-Ruah, kita berdoa kepada Roh Kudus. Kalau kita berdoa ya Yahweh Ha'ben, kita sedang berdoa kepada Yahweh Sang Putra, gitu. Nah, kenapa disebut Maha Kasih? Ada yang tahu nggak rahasia ini? Dari kekal. Kalau yang namanya Maha itu dari kekal. Mereka bisa mempraktekkan kasih. Kasih pada hakikatnya adalah tidak pernah bisa konflik. Kasih pada hakikatnya adalah bisa menerima, bahkan memberi. Kasih hakikatnya adalah berani berkorban. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari kekal. Sebelum ciptakan makhluk apapun, sudah bisa mempraktekkan kasih. Kalau yang alone seperti Tuhannya orang lain lah gitu ya, dia sendiri yang belum ciptakan apa-apa, bisa disebut Maha Kasih? Dia Maha Kasih ketika dia sudah ciptakan makhluk. Dia mengasihi makhluk, kalau betul ya, baru disebut dia Maha Kasih. Salah. Kalau Maha itu artinya sebelum dia ciptakan apapun, dia sudah bisa mempraktekkan kasih. Cuma Tuhan orang Kristen yang bisa mempraktekkan kasih dari kekekalan. Amin. Iya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus. Dari kekekalan, belum ciptakan manusia, belum ciptakan makhluk apapun. Itu yang disebut Maha Kasih. Beda Tuhan saudara dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Nah, tapi kalau berbeda, ingat tadi amaran dari
Kalau untuk menginjil seperti ini, untuk seminar, untuk membangun iman, boleh. Tapi kalau saudara pakai untuk menyalahkan orang lain, jangan ya saudara ya. Oke? Tuhan itu gak kasih. Tuhan saya dong, makasih. Tuhan itu awet, jahat atau jangan. Anda sedang memecah belah bangsa ini, ya. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi dalam ayat ini jelas Yesua sudah memberitahukan nama Bapa kepada mereka. Nah, nats yang dibaca Yesua di sinagoga Nazaret, Lukas 4 ayat 16-17 adalah kitab Nabi Yesaya dalam bahasa Ibrani, dan banyak teolog, banyak pendeta mengatakan waktu Yesua ada di sinagoga Nazaret, di rumah ibadah Nazaret, Yesua diberi sebuah gulungan kitab, lalu Yesua membaca. Mereka bilang itu gulungan kitab adalah Septuaginta, bahasa Yunani. Padahal yang dibaca oleh Yesua adalah bahasa Ibrani. Karena itu sinagoga Ibrani, unsur-unsur Yunani gak boleh ada dalam sinagoga Yahudi, gak boleh ada. Waktu Titus datang, Titus itu keturunan Yunani, itu banyak yang melarang, banyak mempersoalkan kepada Rasul Paulus. Ngapain bawa orang asing ke dalam rumah ibadah kita? Gitu kan? Saudara, jelas nggak? Unsur-unsur asing tidak boleh ada. Masa Yesus dikasih gulungan kitab Septuaginta? Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Nggak mungkin. Septuaginta itu dipakainya oleh orang-orang Ibrani di pembuangan para diaspora, orang Ibrani yang ada di Alexandria, di Efesus, Pergamos, Tiatira, Sardis, dan Filipi dan sebagainya, Tesalonika dan sebagainya. Di sanalah orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Alkitabnya itu menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Alkitab Septuaginta terjemahan lama, perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Mereka gunakan di sana. Jelas ya? Oke, apa buktinya Pak kalau itu bahasa Yunani? Ini saya pinjem videonya dari seorang Romo, ya, video seorang Romo. Silakan diputar 5A. Ini seorang Romo, saudara. Tapi kadang-kadang di gereja yang sama dengan Romo ini pun masih menganggap bahwa Yesua itu berbahasa Yunani. Padahal Romo ini jelas-jelas bilang bukan bahasa Yunani. Benar ya, ini memang ada problem di saudara dari tadi itu mengalami kesulitan. Ini cuma sebentar kok filmnya, paling berapa detik, 20 detik, 22 detik. Dengarkan, Pak Roy suaranya nggak ada Pak. Diulang lagi ya, cuma 22 detik sebentar. Di kita punya sudah keluar, Pak Roy ini masih ini suaranya. Udah ya, awas kekencengan, awas terlalu keras ya, tiba-tiba gitu. Ini ada masalah apa ini ya? Oh itu enggak. Ya, sampingannya ada. Oh saya dimasukkan begini. Yes. Nah coba ulang lagi. Saya jelaskan saja saudara, Romo ini namanya Romo Bayu, sedang menjelaskan bahwa ini adalah bahasa Ibrani Alkitab, dan Alkitab bahasa Ibrani ini yang dipakai oleh konsumsi orang-orang Ibrani di tanah Israel pada zaman Yesus ya. Jadi Alkitab terjemahan lama ya, dan ada gulungan, disebutnya bentuknya bukan kertas seperti itu ya, tapi bentuknya gulungan. Bisa jadi dari kulit kambing, bisa jadi itu dari papirus, tapi berupa gulungan. Ya, berupa gulungan. Nah inilah yang dibaca oleh Yesus menurut Romo Bayu tadi. Inilah yang dibaca oleh Yesus di sinagoga Nazaret. Nah, membaca dari Alkitab, teks inilah yang dibaca. Dalam arti teks seperti inilah yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Teks bahasa Ibrani dengan tulisan Ibrani. Oke, siapa yang sekarang mau bilang, enggak, dia bacanya Septuaginta? Tidak mungkin.
ada hal yang nggak mungkin lagi dikatakan oleh Yosefus. Yosefus, ahli sejarah Yahudi yang hidup pada zaman Yesus, dia menulis tulisan bahwa bangsa kami tidak mengharuskan orang untuk belajar bahasa Yunani, ya. Tapi mereka yang belajar bahasa Yunani adalah mereka yang mau berdagang, mereka yang mau belajar tentang filsafat, silahkan belajar bahasa Yunani. Tapi untuk urusan-urusan keagamaan, mereka khususkan pakai bahasa sendiri, bahasa Ibrani. Mereka tuh patriotismenya luar biasa, saudara. Kalau betul Yesus itu berbahasa Yunani, sampai sekarang orang-orang di Israel sana pakai bahasa Yunani pasti gitu. Buktinya enggak, mereka sampai sekarang bahasa Ibrani gitu. Jelas? Oke? Nah, jadi saudaraku, ini salah satu bukti bahwa yang dibaca oleh Yesua di sinagoga Nazaret adalah bahasa Ibrani. Percakapan Yesua dengan Rasul Paulus di kitab Kisah Para Rasul. Apa kata Paulus dalam tulisannya, dalam kesaksiannya kepada Agripa maupun bahkan dia berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Itu kata Paulus dalam tulisannya. Artinya apa, saudara? Artinya bahasa cakapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesua dengan para muridnya adalah bahasa Ibrani. Kalau bahasa cakapannya bahasa Ibrani, berarti Yesua pernah menyebut nggak nama bapaknya? Pasti pernah. Oh Pak, nggak boleh Pak. Yesua kok sama-sama Yahweh setara kok nggak boleh? Emangnya dia ciptaan nggak boleh gitu ya? Emangnya aturan Ibrani nggak boleh? Aturan Yahudi memang tradisinya nggak boleh. Tapi ayatnya bilang sebutlah namaku, permasyurkanlah namaku, ya panggillah namaku, muliakanlah namaku. Ayatnya bilang begitu. Jadi mau ikutin siapa? Mau ikutin tradisi Yahudi yang nggak boleh menyebut, atau mau ikutin ayat Alkitab? Nanti sudah tahu ayat-ayatnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oh ya, disclaimer dulu. Kalau ada pertanyaan, besok saja sudah kumpulkan dulu, tulis dulu pertanyaannya ya. Karena siapa tahu sudah terjawab melalui seminar ini. Besok saja pada sesi yang terakhir, saya pasti siapkan 1 jam untuk tanya jawab. Tapi kalau nggak ada yang tanya, saya seminar lagi setengah jam saya siapkan. Nggak ada yang tanya lagi, 10 menit saya siapkan. Nggak ada yang tanya lagi, selesai. Pokoknya saya teruskan seminar aja kalau nggak ada yang tanya lagi ya. Oke ya, Bapak Ibu setuju ya? Dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Dan diberikanlah kepadanya kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka gulungan kitab itu, dia menemukan bagian yang telah tertulis. Tulisannya seperti ini. Ini di dalam gulungannya, kira-kira gambarannya. Tulisannya seperti ini. Ruah Adonai Yahweh Elai Ya'an Masah Yahweh Opi. Nah, ini artinya ya, Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku. Yahweh telah mengurapi aku. Jadi yang dibaca bukan ini Septuaginta, Neuma Kurio, Emeo, Eneken, Ekrisen, ini bukan ini yang dibaca oleh Yesua. Yesua bahasa cakapannya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Jelas? Pak, tapi kan dia pasti bisa dong karena dia Tuhan. Bisa, pasti bisa bahasa Yunani, betul? Tapi bercakap-cakap dengan para muridnya, apalagi di bait suci ini yang dia baca, udah pasti di bait suci, maaf, di sinagoga, di rumah ibadah ini, yang dia baca pasti dalam bahasa Ibrani. Jelas? Bapak? Oke. Nah, selanjutnya, mengapa banyak orang Kristen tidak mengenal nama Yahweh? Karena Alkitab telah mengganti Yahweh menjadi Tuhan. Ya, Alkitab telah mengganti Yahweh menjadi Tuhan. Bukankah ada dalam kamus TBLAI, misalnya ya, Tuhan salinan dari nama Elohimnya Israel, yaitu Yahweh. Oh, Yahweh kok disalin gitu ya, jadi Tuhan. Aneh ya. Oke? Jadi telah diganti. Yahya boleh diganti nggak? Jadi misalnya orang-orangan. Orang-orangan datang ke Biak tuh, lagi kasih ceramah di Biak. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Oke? Nah, ini Yahweh diganti jadi Tuhan.
Ini kita jangan menyalahkan LAI ya, nggak boleh, karena bagaimanapun jasanya sudah terlalu besar bagi Ketersediaan Indonesia. Saya begitu menghormati. Saya datang kepada mereka, saya minta izin, boleh nggak tolong dicetakkan, nanti kami bayar semuanya. Akhirnya, wah nggak bisa Pak ya, dalam keadaan yang baik, kami baik-baik, tidak ada hubungan yang tidak baik. Pak, pernah dibawa ke pengadilan Pak LAI, itu oknum, itu bukan dari kami, sama sekali kami nggak punya kontribusi apapun, nggak nyumbang apapun kepada yang mengajukan LAI ke pengadilan, sama sekali. Tuhan tahu. Jelas? Ya, jadi ini yang akhirnya membuat kita dengan LAI kurang begitu bagus hubungannya, karena LAI itu kami yang mengadili, yang bawa ke pengadilan gitu. Ada satu oknum, dia adiknya atau kakaknya itu pengacara, dia baru mengenal nama Yahweh, terus dia langsung bawa kakaknya. Biasalah ada orang-orang yang berpikir ini bisa dituangkan. Maaf, belum betul-betul begitu ya, tapi kira-kira karena gelagatnya itu orang ini memang suka dengan hal-hal begitu gitu ya. Kalau ada perkara, wah kita uangkan nih, jadi bisa jadi gitu ya. Tapi maaf, belum tentu betul sih. Saya salah ngomong, mohon maaf. Tapi kira-kira gitu loh. Jadi, oke, kita lanjutkan saja ini ya, jangan terlalu jauh mengarah kepada yang lain. Ya, bahkan selain Yahweh dijadikan Tuhan, ada kata-kata tertentu dari Yahweh dalam kitab suci kita yang dijadikan ALLAH. Ada nggak Pak? Ada. Contohnya tuh di Yesaya 63 ayat 16. Ya, Yesaya 63 ayat 16. Nah, ini kata yang ada di sini adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Oke. Tetapi kata ini diubah jadi Allah karena ya di sini jadi Allah. Nah. Oh ini yang Tuhan, sorry. Ini yang Tuhan. Sorry. Ini yang 63 ayat 16. Nah ini nih, yang Adonai Yahweh, itu Adonai Yahweh, ini salah satunya mau nggak mau, yang satunya jadi Tuhan, yang satunya harus jadi Allah gitu. Nah ini dia. Demi aku yang hidup, jadi Yehezkiel ya, yang Yehezkiel ini ya, yang ada Tuhan Allah ya. Yehezkiel 20 ayat 33, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah, Pendeta Yahya, mana yang nama diri? Yahya. Pendeta adalah jabatan, sebutan umum, betul ya? Kalau Tuhan Allah, mana yang nama diri? Allah. Tuhan adalah sebutan umum. Jadi artinya Tuhan yang bernama Allah. Orang Kristen apakah Tuhan yang bernama Allah? Bukan. Orang Kristen Tuhannya bernama Yahweh kan tadi, iya kan? Udah. Jadi orang Kristen Tuhannya bukan bernama Allah, tapi karena sudah terlanjur dari sejak dulu ada terjemahan semacam ini, maka orang Kristen tahunya Tuhannya itu bernama Allah gitu. Ya, oke. Nah, coba Pak, tapi dalam bahasa Arab, di bahasa Arab ini nggak ada kata Allah ini, di ayat ini nggak ada kata Allah. Percaya nggak saudara? Mari kita lihat dalam bahasa Arab, coba ya. Tapi ada satu model lagi, yang Allahnya A-nya saja huruf besar, L-nya huruf kecil ya. Tuhannya huruf besar semua, A-nya huruf besar, L-A-H-nya huruf kecil. Ada satu model lagi, kita lihat ada dua model Tuhan Allah. Ya, nanti sebentar kita lihat ya. Karena adanya nama ilah lain yang disembah oleh orang percaya. Jadi Alkitab telah mengganti. Yang kedua, ada nama ilah lain yang disembah oleh orang percaya. Padahal Keluaran 23 ayat 13 mengatakan, ya, dalam segala hal yang kamu firmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Jangan kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu jangan terdengar dari mulutmu. Ini ayatnya bunyinya begitu. Di LAI juga pasti bunyinya begitu. Jangan menyebut nama ilah lain, ya. Tapi Israel pernah menyembah Baal, pernah menyebut nama Baal sebagai sembahan. Ya, ini secara historis sudah terjadi. Misalnya di dalam masa Yeremia terjadi, dalam masa Raja Ahab terjadi, ya. Dan itu faktual, saudara-saudaraku, ya. Secara historis, saat kerajaan Yehuda mendekati diserbu dan dikalahkan oleh Babel, bangsa Israel melupakan nama Yahweh karena ilah yang namanya Baal.
Coba kita baca dalam Yeremia 23, apa benar bangsa Israel melupakan Yahweh karena ilah yang namanya Baal? Apakah benar bangsa Israel disesatkan oleh nabi-nabi mereka, nabi-nabi palsu mereka? Ternyata benar, saudara-saudaraku. Coba kita baca Yeremia 23 ayat 25 dan 26 dulu. Sama-sama kita baca. Aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka berbuat palsu di dalam namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong. Ayat 27-nya, yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku. Karena jadi ada ilah lain yang membuat orang Israel pada zaman Yeremia melupakan Yahweh karena ada ilah yang namanya Baal. Nah, pada zaman ini ada ilah lain nggak? Jangan-jangan ada, gitu saja ya. Oke, yuk sekarang kita lihat. Faktanya saat ini TBLI membuat ada kata ini, Tuhan Allah ini, walaupun tidak disadari dengan keyakinan bahwa, tapi merasuk saja. Bagaimanapun ungkapan kalau sudah sedang berdoa, ya Tuhan Allah tolong masalah, itu pasti yang disembah 5 kali sehari oleh mereka itu spiritnya akan merespon. Oh, nggak mungkin kalah sama spirit Yahweh. Waktu saya bilang Tuhan Allah tuh Yahweh pasti menolong saya. Saudara-saudaraku, Yahwehnya mau menolong, tapi saudara nantinya salah. Saudara punya istri namanya, maaf bapak-bapak ya, namanya, kalau ada yang namanya sama mohon maaf saya, Yuli misalnya, ada nggak? Langsung saya ganti. Yuli ya. Lalu saudara ganti Yuli itu. Malam hari saudara mau peluk dia, Yeni, aku sayang kamu Yeni, aku sayang kamu. Ngamuk nggak saudara? Oh itu kan manusia, Tuhan nggak mungkin ngamuk. Ya terserah saudara lah kalau bikin Tuhan mau dipanggil dengan sebutan lain gitu, terserah saudara itu ya. Saya juga nggak bisa menghakimi saudara kalau itu kepercayaan saudara. Tapi kalau saya sih rasanya nggak mau nyakitin hati Tuhan begitu. Namanya Yahweh kok dipanggilnya nama yang lain gitu ya. Oke, nah jadi begini saudaraku, karena ada nih 2 kata ini yang Allahnya dengan huruf besar semua, yang Allahnya dengan satu saja huruf besar. Ini adanya di Kejadian 2 ayat 4. Coba kita lihat dulu yang 20 ayat 33 tuh kan Tuhan Allah. Yang ini nih nggak ada kata Allahnya nih. Coba Yehezkiel 20 ayat 33 dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab ya. Kita lihat ada nggak kata Allahnya. Oh enggak. Ini dulu 22 ayat boleh ditampilkan. Ya ada 2 macam ya. Kita tampilkan sekarang. Padahal dalam Alkitab bahasa Arab di kedua ayat ini tidak ada kata Allah sama sekali, tidak ada kata Allah. Yuk kita lihat, aneh kan dalam bahasa Arabnya tidak ada, kok dalam bahasa Indonesia ada. Katanya bahasa Indonesia ngikutin Allah itu kan dari bahasa Arab, ya kan? Orang Kristen Arab lebih dulu pakai kata Allah katanya. Tapi kok di sini orang Kristen Arab nggak pakai kata Allah dalam 2 ayat ini, gitu. Nah ini dia. Jadi bahasa Arab di Yehezkiel 20 ayat 33. Ini Alkitab ya, Alkitab loh ya. Ini bukan Quran ya. Ini Alkitab ya. Nah, ini disebutnya As-Sayyid Ar-Rabu. As-Sayyid Ar-Rabu. As-Sayyid Ar-Rabu itu ya, kalau kita buka kamus artinya apa? Nih, As-Sayyid Ar-Rabu itu Tuhan yang berdaulat, bukan Tuhan Allah. Ada nggak Allahnya? Nggak ada. Jadi As-Sayyid Ar-Rabu itu tadi Tuhan yang berdaulat. As-Sayyid Ar-Rabu. Bahasa Arabnya aja nggak pakai kata Allah. Kenapa bahasa Indonesia pakai kata Allah ya Tuhan Allah gitu? Kan ini sebuah spirit yang masuk menyelusup. Ya bisa jadi ya. Ini tafsirnya bisa jadi ya. Nah, saudara, coba kita lihat yang satu lagi. Yang satu lagi ada nggak kata Allahnya? Yang Kejadian 2 ayat 4. Ya, nih Kejadian 2 ayat 4. Di sini ditulisnya Ar-Rabb al-Ilahu, Ar-Rabb al-Ilahu, Ar-Rabbul Ilahu, Ar-Rabb al-Ilahu, Ar-Rabbul Ilahu, ya bacanya begitu, Ar-Rabbul Ilahu. Ada nggak kata Allahnya? Kita lihat tuh di kamus Ar-Rabbul Ilahu itu apa ya?
Ya kalau ilah itu bukan Allah ya. Nah, ini Arabul ilah itu artinya susah ya terjemahkannya. Tuhan. Maksudnya itulah adalah Tuhan Elohim gitu. Ilah itu terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia yang diserap Tuhan Elohim atau Tuhan ilah, sang ilahi. Itu maksudnya gitu ya. Jadi saudara, ada nggak kata Allahnya di sini? Nggak ada ya. Ar-Rabbul ilahu. Ini ilah sama Allah itu beda loh saudara. Tulisannya itu beda. Nanti saudara akan lihat ya. Nah kalau ilah itu gak ada masalah saudara, karena ilah itu sebutan umum. Nah, yuk baca sama-sama judul ini 2, 3. Allah bukan nama Tuhan orang Kristen Indonesia. Ya. Perpres nomor 11 tahun 59 pasal 5 ayat 3 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 69 tentang sumpah jabatan dibedakan antara orang Islam dengan orang Kristen atau orang Katolik. Untuk orang Islam demi Allah. Nah, karena Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Saya bersumpah. Sedangkan untuk orang Kristen Katolik demi Tuhan saya berjanji. Jadi nggak pakai demi Allah. Kalau memang Tuhannya orang Kristen namanya Allah, pasti demi Allah juga berjanjinya. Jelas. Kenapa pemerintah membedakan? Nah, itu kan pemerintah tahu tentang keberagaman. Ya, coba dalam sumpah jabatan dulu kita dengar dulu supaya saudara betul-betul yakin. Orang Kristen kok demi Tuhan ya, bukan demi Allah. Padahal orang Kristen juga menyembah Tuhan Allah. Betul nggak? Ya kan? Siapkah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Setia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Suara Pak Luhut paling kencang ya. Oke, cukup. Jadi saudara-saudara lihat, ya, pemerintah sendiri membedakan. Kok orang Kristen nggak mau ya waktu diajar begini malah marah, gitu. Banyak orang Kristen yang marah sama saya, padahal saya nggak menghakimi mereka, cuma memberitahu, ini loh Alkitab bilangnya begini, pemerintah juga sudah tahu seperti ini, gitu ya. Nah, next lagi, coba saya lihat. Ada perpres dan undang-undang tersebut diberlakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama-agama dengan nama atau sebutan Tuhannya masing-masing. Nanti untuk yang Hindu demi Sang Hyang Widibasa kami bersumpah, gitu. Ya, jadi beda. Untuk yang Hindu beda, untuk yang Kristen beda. Jelas? Pemerintah sudah membedakan begitu, tapi banyak orang Kristen yang bilang Tuhan saya namanya Allah. Allah. Ya Allah dengan Allah itu sama. Ya, sebutan kata Allah ini yang ada di Alkitab LAI kalau dibaca oleh orang Melayu Kristen, mereka pasti bacanya Tuhan Allah. Gitu. Ya? Jelas? Oke, ya. Nah, sekarang coba apa bedanya Tuhan kita dengan Tuhan saudara kita? Apa bedanya? Kita perlu tahu juga. Welcome to the 1 Minute Apologetics. Apologetics seeks to give credible answers to curious questions. To give Ini jangan untuk menghakimi Is ya. Allah and Yahweh the same God? Unfortunately, there's massive confusion among some people about Allah and Yahweh. Of course, Yahweh, the God of Christianity, and Allah, the God of Islam. Now, nothing could be further from the truth. A Muslim would not want to associate Yahweh with Allah, and a Christian who understands his theology or her theology would not want to confuse Yahweh with Allah. Now, there are similarities like Oke. Muslim tidak akan pernah mengasosiasikan nama Tuhannya itu diganti dengan Yahweh. Nggak pernah mau. Ya, nggak mungkin mau. Saudara-saudara, mari kita sembah Yahweh gitu. Nggak mungkin. Ya, tapi orang Kristen mau mengasosiasikan Allah itu sebagai Tuhannya. Ini kan sebuah kerugian besar sebetulnya. Ya,
Oke, dia sedang mengatakan itu tadi. Terus next. Allah and Yahweh are omniscient or infinite or all Nah ini powerful. kesamanya. But Dianggap maha these are kuasa not the same God. hingga. And let me be clear, both of these gods don't exist. As a Christian, I don't believe Allah even exists. I believe that Yahweh exists. And when it comes to understanding Yahweh and Allah, we need to know that Yahweh is unconditional in His love, whereas Allah is very conditional. He doesn't even seem as though He is a loving God. When it comes to salvation in Christianity, a Christian is saved by grace, and Yahweh is a gracious God, whereas Allah, it's about works and whether your good deeds outweigh your bad deeds, and even if they do, you're not sure until you get there whether or not you're saved. The God of the Bible is Yahweh, and the God of the Quran is Allah. And these gods are different, and it's important for us to understand that. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau gampang gitu ya, ingat pertandingan catur ya. Kalau catur itu pertandingan yang menggunakan semua teknik supaya raja itu bisa dimatikan, raja musuh bisa dimatikan, gitu kan? Nah karena itu seorang raja akan coba dipertahankan oleh para menterinya, oleh para perwiranya, oleh bahkan pion-pionnya. Pion tahu ya, yang kecil-kecil itu ya. Nah, pion-pion itu bahkan rela mati supaya sang raja tetap hidup. Bahkan perwira rela mati agar raja tetap hidup. Bahkan perdana menteri rela mati agar raja tetap hidup, gitu ya. Nah, bedanya dengan kekristenan, raja rela mati untuk saudara. Ada saudara yang menganggap saya perwira, saya hebat, dia rela mati untuk saudara. Tapi ada mungkin di antara saudara, saya cuma pion kecil aja, dia rela mati untuk saudara. Dia tidak menuntut saudara mati untuk dia yang mati untuk saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Kasihnya unconditional, tanpa pamrih, tanpa syarat. Jelas ya? Itu Tuhan kita. Makanya kita harus buktikan dengan mengasihi semua. Jangan karena beda lalu kita menghakimi orang. Ini sedang pelajaran, ya. Boleh kita belajar tahu siapa Tuhan kita, tapi jangan dipakai ini untuk menghakimi orang Muslim. Jangan. Oke? Mereka saudara kita. Selamatkan mereka dengan perbuatan kasih-Mu. Amin. Dengan nama yang benar. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Ada lagi sedikit ini tambahan aja. Ini dari sudut pandang orang-orang yang belajar Islamologi, ya. Perbedaan Tuhan Kristen dan Islam. Nama Tuhan Kristen adalah Yahweh. Nama Tuhan Islam adalah Allah. Wujud Tuhan Kristen adalah Roh. Wujud Tuhan Islam adalah Zat. Surga Kristen tidak ada kawin mengawinkan dan tidak ada jin. Tapi dalam surga Islam ada kawin mengawinkan dan jin pun bisa masuk surga. Supaya masuk surga, Kristen hanya lewat Yesus Kristus, sedangkan Islam lewat iman dan amal saleh. Utusan dari Kristen adalah Yesus Kristus. Utusan dari Islam adalah Muhammad. Kitab suci agama Kristen adalah Holy Bible, yaitu firman Yahweh untuk manusia. Kitab suci dari Islam adalah Al-Quran, yaitu firman Allah untuk manusia dan jin. Kiblat Kristen adalah Yahudi atau Israel, sedangkan kiblat Islam adalah Arab. Nah, itu salah satu dari pemahaman mereka yang berasal dari Islam menjadi Kristen, ya. Mereka bikin perbedaan apa sih Tuhannya orang Kristen dan Tuhan yang dia sembah sebelumnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan sedikit sampai jam berapa tadi Pak? Tolong diberitahu ya Pak ya, jam 12:30 ya nanti ya. 12:30 kita makan siang ya. Oke, yuk kita lihat sekarang. Kepres nomor 8 baru-baru ini tahun 2024, Presiden memutuskan bahwa ada perubahan nomenklatur untuk Isa Al-Masih itu menjadi Yesus Kristus dalam hari libur nasional. Nah, Presiden tuh tahu, Kementerian Agama tuh tahu bahwa ada kepelbagaian. Sehingga kalau pakai nama Isa Al-Masih, ini bisa ricuh nanti. Ya udahlah, memang Kristen tahunya itu adalah Yesus Kristus. Ya kita sebutnya Yahya Al-Masih. Oke? Jadi
mulai tahun 2024 di kalender itu bukan hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi ditulisnya hari kenaikan Yesus Kristus, hari kenaikan Yahshua Mashiach. Oke. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa pemerintah kita sangat peduli dengan kapal Bagayan ini. Dan ada seorang yang mengatakan bahwa kenapa sih kita sampai pakai Alkitab yang ada nama Allahnya. Ini adalah sebuah bikinan dari manusia, ya, saudara-saudaraku, dari manusia. Jadi ini disebut oleh Richard Pring. Coba kita putar dulu papernya. Ini fabrication katanya. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus, but the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. But let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they use the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and use the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, they should refrain from using it, for this is a pagan word and had nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia. Cukup, Pak. Oke. Nah jadi saudaraku, ini adalah seorang YouTuber yang sangat terkenal. Dia ahli sekali dalam apologet Kristen, sehingga banyak ahli-ahli saudara dari seberang itu kalau berapologet ya kalah oleh beliau ini. Oke, nah jadi kita lihat bahwa kata Isa Al-Masih itu memang kalau di Quran itu dia mereka maksud itu Yesus, sehingga mereka dengan begitu gamblangnya pakai kaos I love Jesus, berdoa di masjid lalu disorot untuk disebarkan kepada orang Kristen. Lihat nih, kami orang Islam lebih mencintai Yesus daripada kalian. Kami itu menggunakan kata Yesus itu berulang kali. Kami mencintai Yesus karena dia adalah nabi kami. Dia adalah nabi. Jadi dia sudah mengatakan orang Kristen apakah berani ya seperti kami penulis nabi kami di punggungnya untuk berdoa ke gereja I love Muhammad gitu. Nggak berani kan? Kami berani loh nabi menulis Yesus I love Jesus itu pasti ada lah videonya ada. Mereka bagi-bagi saudara we love Jesus pada setiap orang Kristen. Dan akhirnya diberi penjelasan kenapa we love Jesus, karena kami memuliakan Yesus itu luar biasa sebagai nabi yang penuh mujizat. Mereka katakan begitu. Akhirnya banyak orang tertarik. Iya, Tuhan itu cuma satu. Ya, kalau Yesus ya utusan aja. Nah, itu ya hari-hari ini saudaraku ada seorang yang sangat terkenal di YouTube namanya Dr. R lah bahasa. Dan dia juga sebentar lagi mungkin juga akan sama ngikutin si botak itu. Botak itu siapa sebenarnya? Ya, oke lah, kita lanjutkan. Fakta sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia. Jadi kalau disebut oleh Christian Prince itu fabrication, ini mungkin tidak sengaja, dibuat-buatnya tidak sengaja, tapi ada sejarahnya. Dan seperti ini. Oh ini yang tadi ya, oke. Ini udah nggak usah. Sekarang kita fakta sejarahnya. Ada fakta dari sejarah penerjemahan Alkitab bahwa kata Allah itu termuat dalam kitab suci orang Kristen akibat penyisipan yang dilakukan oleh guru-guru bahasa beragama Islam yang membantu penerjemahan Alkitab. Nah, mengapa? Mereka melakukannya mungkin tidak dengan sengaja, tetapi karena kesulitan bahasa, khususnya ketika mereka berasumsi bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang siapa nama
pencipta langit dan bumi, yang menurut mereka, karena mereka Islam, maka pencipta langit dan bumi haruslah Allah. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu mereka tulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, karena konsep Islam mereka pencipta langit dan bumi adalah Allah. Sedangkan dari bahasa asli itu Elohim, ya udah terjemahkan Allah saja, gitu, ngerti ya? Padahal Kejadian 1 ayat 1 tidak sedang menyatakan siapa nama, tidak menyatakan siapa nama, tapi sedang menanyakan siapa, sedang menyatakan siapa pencipta langit dan bumi. Beda nggak? Siapa nama sama siapa? Siapa nama kepala negara RI sekarang? Siapa nama kepala negara RI? Jokowi. Itu siapa nama? Tapi kalau siapa kepala negara RI? Presiden. Jelas? Jadi Kejadian 1 ayat 1, Musa sedang diilhami Roh Kudus untuk menuliskan bukan siapa nama pencipta langit dan bumi, tapi sedang siapa. Dia itu bukan pohon yang menciptakan langit dan bumi, itu bukan pohon. Yang menciptakan langit dan bumi itu bukan halilintar. Yang menciptakan langit dan bumi itu bukan gunung. Tapi yang menciptakan langit dan bumi adalah Yang Maha Kuasa. Itu bahasa aslinya Elohim. Jelas? Jelas? Siapa nama kepala negara RI? Siapa kepala negara RI? Presiden. Jelas bedanya? Jadi Kejadian 1 ayat 1 disalahpahami oleh para pembantu penerjemah. Penerjemahnya adalah orang Belanda, orang Inggris, ya. Ada juga kan orang Swiss kalau nggak salah ya, ada orang di situ ya. Mereka menerjemahkan, tapi harus dibantu oleh ahli bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada waktu itu. Nah, buktinya dari mana? Kita dapatkan dari catatan yang disimpan oleh Pak Daud. Ya, ini adalah orang. Jadi kata-kata Islam yang sempat terpinjam. Oh, ini nggak ada ya. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dahulu bahasa Melayu ya, dibantu oleh orang Islam. Contoh salah satunya adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kita lihat nih siapa tuh Abdullah. Kita Google Wikipedia di early life-nya, baris akhir ada tulisan apa? Ini dia tulisannya. Abdullah ya, became a scribe, menjadi seorang penulis and copyist, penyalin for Sir Stamford Raffles, untuk Gubernur Jenderal Inggris yang waktu itu menguasai menggantikan Belanda sementara untuk seluruh, bukan hanya Melayu tapi seluruh Nusantara ya. Followed by in 1850, selanjutnya dalam tahun 1815, becoming a translator of the gospel. Abdullah ini menjadi seorang penerjemah dari gospel, itu maksudnya Injil, tapi maksudnya kitab suci Kristen gitu ya. Oke? Jadi ini adanya bukan saya nulis nih, ini Wikipedia yang nulis ya. Dan di banyak catatan juga pasti sama ya. And other text in the London Missionary Society. He also worked with the American Board of Mission. Jadi hebat sekali Abdullah ini dipakai di mana-mana karena kepandaiannya bahasa Melayu. Jelas? Nah, kita lihat sekarang catatan sejarahnya. Ternyata ada sejarah penerjemahan Alkitab. Ini sumbernya dari penulisan Bapak Daud ya, dikatakan 1621 Melchior Leidecker menerjemahkan dibantu oleh pakar bahasa Melayu setempat. Ini nggak diketahui namanya dalam urutan sejarah itu. Tapi 1814 Milne merevisi bikinan Leidecker ini dibantu oleh seorang munshi. Munshi itu guru bahasa. Namanya Abdullah bin Abdul Qadir. Nah, oke? Nah, jadi mulai 1814 nih Abdullah bin Abdul Qadir. Lalu 1832 Thomson itu merevisi ya karangan Leidecker ini yang udah direvisi oleh Milne ini, direvisi lagi, dibantu oleh Abdullah lagi. Kemudian Kisbury 1852 merevisi lagi, dibantu lagi oleh Abdullah. 1861 sampai 63 Klinker menerjemahkan. Nah, ini dibantu oleh Encik Mukmin. Nah, ini orang Muslim juga. Kemudian Shellabear ini menerjemahkan dibantu oleh Datuk Dalam. Lalu Klinker lagi memperbaiki karyanya, dibantu oleh Sulaiman. Lalu terakhir Bode ini yang jadi akhirnya terjemahan lama ya.
tulisan kelikat perjanjian lamanya, kalau nggak salah Bonde perjanjian barunya, itu penerjemahan dibantu oleh Mas Sohor Perak dan Abdul Ghani. Semuanya ini orang Muslim. Jadi kata Allah itu dipertahankan oleh mereka, ya. Nah, akibatnya banyak kata-kata Islami mewarnai penerjemahan Alkitab dari zaman dulu. Contohnya dalam kitab Injil tahun 1934 masih ada kata-kata Assalamualaikum. Dalam Yohanes 20 ayat 21, apakah benar? Ini Alkitabnya, saudaraku, wasiat yang baru, ya, Amsterdam 1934, ya, dalam bahasa Melayu rendah, ya, tersalin kepada bahasa Melayu rendah. Oke, Injil Tuhan kita Yesus Kristus, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat Yohanes 20 ayat 21. Ini Yohanes 20 ayat 21. Yuk kita baca. Maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum. Ini Alkitab loh, saudara. Tahun 34 masih pakai nggak kata Arab Assalamualaikum? Kata Islam pakai, oke? Ya, tapi sekarang kan udah nggak ada, betul kan? Ya kan? Oke. Lalu ayat apa lagi? Ada kata Allah Ta'ala dan Ka'bah, Kisah 7 ayat 48. Tetapi Allah Ta'ala tiada tinggal dalam Ka'bah yang diperbuat dengan tangan manusia seperti kata itu Nabi. Ini ada Alkitabnya. Saya nggak bisa bawa karena terlalu berat ya, saudara. Saya tadinya mau bawa tunjukkan kepada saudara, tapi ini kira-kira buktinya, ya. Karena saya tinggal foto-foto saja, saya tampilkan buktinya. Jadi ada kata Allah Ta'ala dan ada kata Ka'bah. Lalu Markus 1 ayat 39, ada kata masjid. Dalam Alkitab ada kata masjid, saudara. Markus 1 ayat 39. Ini Markus 1 ayat 39. Sama-sama baca, 2, 3. Maka Tuhan mengajar dalam masjidnya di seluruh tanah Galilea serta membuat setan-setan. Ada masjid, ya, tahun 34, ya saudara. Terus ada kata apa lagi? Ada kata kafir. Matius 6 ayat 7. Maka kalau kamu sembahyang, jangan pakai banyak perkataan yang tidak berguna seperti orang kafir, karena dia orang kira nanti diterima dari sebab banyaknya perkataan. Oke? Ada kata kafir. Terakhir ada kata kalam, Yohanes 1 ayat 1. Maka pada mulanya kalam itu ada, maka kalam itu beserta dengan Allah dan kalam itulah Allah, ya, kalam, yaitu pada mulanya beserta dengan kalam, ya. Oke, kata kalam. Nah, tapi semuanya sekarang sudah nggak ada. Dalam TBA ini sendiri, hampir semua kata-kata Islam itu sudah tidak terpakai lagi, sudah terhapus. Sayangnya masih ada satu kata yang tersisa, yakni kata yang lain sudah terhapus, Assalamualaikumnya, yang ini nggak terhapus. Kan sayang, ya. Yang justru merupakan nama Tuhan orang Arab pra-Islam. Ini adalah nama Tuhan orang Arab sebelum Islam ada, sudah disembah oleh orang Arab pra-Islam. Lalu orang Kristen datang. Nah, banyak orang Kristen berpikir orang Kristen itu datang langsung pakai kata Allah. Tidak, ya. Orang Kristen itu pakai kata Allah setelah kata Christian Film, Islam menguasai dunia saat itu. Baru orang Kristen pakai kata Allah, gitu ya. Oke, nah saya akan perjelas nanti dengan sebuah bukti, ya. Oke, ya. Jadi kata ini diadopsi oleh Islam menjadi kata Tuhannya mereka. Padahal ini adalah Tuhannya orang jahiliyah. Ya, oke. Nah, yuk sekarang kita lihat. Nah, jadi yang tadi ya, yang bilang Assalamualaikum. Jadinya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Apalagi Kisah 7 ayat 48. Allah Ta'ala Ka'bah masih ada nggak? Tetapi yang maha tinggi, bukan Allah Ta'ala kan, yang maha tinggi ya, tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Bukan Ka'bah ya, udah hilang ya. Oke. Terus kata masjid. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Ini ikutin LA ya. Oke. Kemudian kata kafir. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kata kafirnya sudah nggak ada ya. Kata kalam dalam 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama
hayangnya ini masih ada ya. Padahal kata kalam sudah dirubah jadi firman. Oke? Yang lain dirubah, satu yang tertinggal. Oke. Ya. Mari sebelum ini dilanjutkan, ini paling penting saudara, karena ini akan membuktikan pendapat umum yang mengatakan orang Kristen Arab lebih dulu pakai kata Allah. Kita akan buktikan. Oke? Bahwa itu adalah premis yang salah. Silakan istirahat dulu, makan siang. Bapak Yahweh memberkati.